Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah ila akhir al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqal habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala salat Jumat berjamaah. Diberikan kekuatan oleh Allah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selawat teriring salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan takwa kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengingat hari-hari yang sering kita baca di dalam berita-berita ataupun di televisi, di media-media massa, bagaimana umat dibenturkan oleh ulama, masyarakat dibentur-benturkan dengan ulama. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku, kata Rasulullah, ala ummati, pada umatku mereka akan menjauhi para ulama. Kalau kita berpikir sejenak bagaimana di zaman-zaman sekarang ini ulama dibenturkan oleh dzurriyyah Rasulullah dan ulama dibenturkan oleh umat, ulama dibentur-benturkan, dijauh-jauhkan dengan umatnya. Masyarul muslimin rahimahumullah. Sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman, sayati zaman ala ummati, akan datang suatu zaman itu umat menjauh kepada ulama. Karena menjauhnya, karena dijauhkan. Kan siapa? Orang-orang yang punya kepentingan di dalam itu sendiri. Dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Padahal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah di umat kita, berfirqah-firqah di umat kita, bersatu padulah, karena dengan jamaah kita bisa memenangkan di dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meneruskan hadis tadi, saya ati zaman ala ummati. Ada 3 kejadian yang akan terjadi ketika umat menjauhi para ulama. Yang pertama, apa yang akan terjadi? Kullaha yarfa'u bi barakatihim. Allah akan mengangkat kebarokahannya di dalam kasabnya, di dalam usahanya. Kenapa? Wajar karena Allah mengangkat, menghapuskan keberkahannya di dalam kehidupannya, karena kehidupannya tidak ditopang oleh ilmu agama, karena ilmu agama bersumber dari ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Yang mengetahui bagaimana trik-triknya agama, yaitu Rasulullah dan pewarisnya. Siapa pewarisnya? Para ulama. Sekarang menjauh, manusia menjauh dengan ulama, enggan untuk majlis ta'lim, enggan untuk menerima ilmu-ilmu dari ulama. Akhirnya mereka dicabut kebarokahannya oleh Allah di dalam usahanya. Karena usahanya apa? Tidak ditentukan dengan ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama. Haram tidak tahu haram dan halal tidak tahu halal. Akhirnya dicabutlah kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan terjadi ketika kita menjauhi para ulama, Allah akan memberikan sultan yang dolim, penguasa yang dolim, penguasa yang otoriter, penguasa yang tidak berpihak dengan agama. Apakah sekarang ini sudah terjadi? Mungkin para hadirinlah, para jamaah lah yang bisa merasakan di zaman-zaman sekarang ini. Dengan apa? Karena kita menjauhi ulama. Ketika kita memilih pemimpin kita tidak didasari agama yang dituntunkan oleh Rasulullah dan diwariskan oleh para ulama, akhirnya money politik terjadi. Ketika itulah kita mendapatkan sultan yang dolim, penguasa yang dolim yang akan menindas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena kita memilih sultan kita, penguasa kita bukan dengan ilmu agama, bukan dengan syariat agama, tapi dengan nafsu yang ada di dalam hati kita. Karena jauh dengan ulama. Wajar kalau kita mendapatkan dari tingkat RT sampai tingkat presiden, ketika kita tidak mendengarkan fatwa-fatwa ulama yang benar, kita akan mendapatkan penguasa-penguasa yang zalim, yang akan menindas agama kita, yang akan menindas di dalam masyarakat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ketika kita menjauhi ulama, naudzubillah summa naudzubillah, ketika kita menjauhi ulama, yang ketiga, ketika kita mati di dunia ini, yakhruju minal iman. Yakhruju minal iman. Yang kita takutkan akan terjadi ketika kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa iman pada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah kita tidak sempurna, tidak ada ilmu dari ulama itu sendiri. Karena yang menguasai ulama, yang menguasai ilmu syariat, ilmu agama, ilmu tatanan di dalam masyarakat itu para ulama yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua jauh dari hal-hal yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita cinta dengan ulama dan cinta dengan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita dibentur-benturkan dengan ulama. Ingatlah ayat yang kita bacakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padu dengan berjamaah, kita akan kuat dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mukhlis, yang cinta dengan ulama dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa sirajan munira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama taslima katsira. Ayuhan nas, ittaqullah ila khairi qariban wa anis syarri ba'idan. Wa radhiyallahu an ashabil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali warhamna minhum ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka fatahun karim ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la taj'al fina saqiya wa la mahruman waj'al sayi'atina sayi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanatan min abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min syarril aqibah wa su'il khatimah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.